Ya, kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Bu Brian, bagaimana tadi? Ya. Sudah ada tanggapan dari ya, yang ingin saya sampaikan begini, walaupun ya saya tidak mau berusaha untuk mengatakan bahwa mengignore apa yang disampaikan tadi. Bisa jadi mungkin publik tidak mengetahui itu. Tetapi saya ingin meyakinkan bahwa pemerintah itu hadir sejak pertama. Kita melakukan banyak hal. Mungkin kelemahan kita adalah publik tidak tahu itu. Misalnya tadi, ini orang tidak tahu melakukan segala macam. Nah, poinnya sekarang adalah, tadi saya sampaikan juga bahwa sebetulnya semua protokol, tata laksana, alur itu sudah ada di internasional ada. Kita semua negara merujuk pada protokol yang disediakan oleh WHO sebagai badan dunia. Sekarang PR-nya semua itu dokumen masih dalam bahasa Inggris ya. Kita harus translate itu ke dalam bahasa Indonesia. Masih banyak disesuaikan juga dengan kondisi Indonesia. Kemudian itu yang sifatnya naratif harus kita terjemahkan menjadi bentuk infografis, menjadi bentuk yang sederhana, disesuaikan juga dengan target audiensnya, kalau ke masyarakat umum seperti apa, ke tenaga kesehatan seperti apa. Nah, itu yang yang akan kita perkuat lagi, tapi bukan berarti bahwa kita tidak melakukan itu. Nah, ini mungkin yang kalau sekarang banyak mempertanyakan soal protokol begitu ya, sebetulnya bukan protokol ini ya, lebih ke arah tadi loh, alur informasi. Ada 4 yang yang kita sempurnakan. Sudah ada, tapi akan kita sempurnakan supaya lebih mudah dibaca oleh publik, yaitu terkait dengan protokol untuk penanganan kasus. Jadi misalnya kalau misalnya saya batuk, pilek, dan demam sedikit, kemudian saya harus bagaimana? Kalau ternyata saya merasa saya kayaknya kok curiga saya pernah kontak nih ya dengan orang yang positif, atau saya baru pulang dari daerah yang terinfeksi, dari daerah epicentrum, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya mau telepon ke siapa? Call centernya kita sediakan. Kemudian harus kemana? Rumah sakitnya tadi. Rumah sakit saja, semua rumah sakit, atau hanya yang 100, atau boleh ke puskesmas, atau boleh ke dokter umum, misalnya itu sedang kita siapkan. Kemudian apa yang dalam perjalanan ke sana? Bagaimana kita akan atur bahwa kalau dia merasa sakit maka pergunakan masker. Kalau nggak punya masker, ya etika batuk dan bersin harus benar, menggunakan pembuluh tangan. Ya, poin ketiga. Begitu. Kemudian poin ketiga yang mana tadi? Ya, misalnya itu komunikasi misalnya. Satu, itu kan tadi penanganan satu. Yang kedua adalah protokol proses belajar mengajar. Karena itu tempat berkumpulnya anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian di perbatasan, tempat akses untuk masuk keluar masuk dari negara yang lain, menjamin bahwa tidak ada lubang-lubang di situ. Betul, kita keluar maupun mereka masuk ke dalam. Dan kemudian yang terakhir adalah di tempat di public transportation dan di area publik begitu. Nah, ini sedang kita rapikan lagi, sudah ada tapi kita rapikan lagi supaya lebih mudah untuk difahami oleh publik. Termasuk salah satunya yang satu lagi saya lupa adalah tadi memperjelas juga do and don'ts dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Akan ada jubir-jubir di setiap provinsi, di setiap kabupaten, sehingga semuanya satu arah. Kemudian kalau ada hal yang mereka tidak bisa jawab, tidak harus dipaksakan menjawab, bisa refer ke jubir kita yang di tingkat pusat, kan sudah ada nama yang sudah ditunjuk oleh Presiden. Ini juga penting sebenarnya terkait dengan daerah dan pusat, ini harus satu suara sebenarnya, jangan sampai beda. Kalau beda nanti masyarakat akhirnya yang bingung sebenarnya yang benar yang mana sebenarnya gitu ya. Ya, terakhir mungkin dari Mas Hermawan, apa mungkin yang memang masukan lah paling tidak kita support lah, kita selalu support ya. Kita mendukung tentunya Indonesia kalau bisa bebas dari virus corona, tapi kan ini saatnya kita melawan virus corona. Apa yang memang masukan dari Anda, Mas? Baik, makasih Mbak Elisa. Sekarang coba kita lihat ya, sebelum kita protokol, sebenarnya sih kunci saya lagi ke gaya komunikasi. Betul yang dilakukan pemerintah, boleh jadi sudah optimal, kelihatannya hampir 24 jam seperti Mbak Brian sudah melakukan ya dengan tim-tim di sektor terkait, tetapi lagi-lagi yang keluar di publik itu beda. Sekarang yang terakhir, tahu nggak nih, yang 1 hari terakhir ini ada perbedaan pandangan, ini bahkan yang paling mendasar, definisi apa ini COVID-19 antara pemerintah kita dengan WHO. Jadi Sekjen WHO terakhir nih, Tedros Ghebreyesus tuh menyampaikan bahwa corona ini kan SARS-CoV-2 sebenarnya. Ini dalam rumpun yang sama memang dengan MERS, dengan SARS yang dulu, bahkan dengan influenza, ini masih dalam satu keluarga. Tetapi ada perbedaan yang mendasar antara COVID-19 ini dengan influenza biasa. Tetapi yang keluar di permukaan, yang sering dikomunikasikan oleh jubir
pengendalian ini ya, dan juga teman-teman dari pemerintah, ini seolah-olah sama dengan influenza gitu yang keluar di masyarakat lah. Kami ini memberikan angle publik. Sama, kemudian bahkan case fatality rate-nya lebih tinggi influenza daripada kasus corona dan seterusnya ini. Jadi yang dipahami masyarakat ini seolah-olah kok ringan banget ya, kalau misalnya seperti influenza aja ngapain tiap hari juga kita punya risiko influenza kan. Tetapi yang disampaikan oleh Tedros Ghebreyesus mengatakan ini sesuatu yang berbeda, kita harus waspada. Untuk itulah semua negara hati-hati dalam memberikan informasi dan pemahaman ke publik. Persoalan internal saya yakin stakeholder dan pemerintah melakukan ini dengan optimal. Tetapi proses komunikasi ini dua hal yang berbeda, dan ini yang khawatir kita menciptakan kepanikan-kepanikan baru. Oke, baik ya. Ini memang harus ada komunikasi di antara semuanya, karena komunikasi yang baik akan mengeluarkan informasi yang tepat tentunya ya terkait dengan hal ini. Terima kasih Mas Hermawan dan juga Bu Brian telah hadir bersama kami dalam Lunch Talk, dan pemirsa Lunch Talk masih akan kembali dengan rangkaian informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.